warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati para alim ulama, para kiai, para ustadz, para pejabat, tokoh masyarakat, para orang tua yang tadi sudah disebut oleh Sohibul Bait. Jadi saya nggak perlu sebut lagi namanya satu-satu. Mudah-mudahan semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati Bapak Abdul Razak, suami dari almarhumah Ibu Nawaroh, yang berdasarkan informasi terupdate katanya lagi ngembeng aja. Ngembeng apanya? Ya, ngembeng aja ya, ngembeng. Jadi mudah-mudahan diberi kesabaran dan keikhlasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang meninggal itu kalau ditangisin terus malah disiksa di dalam kubur. Al-mayyit yu'adzab bimaniha alaihi, kata Nabi. Orang meninggal itu kalau ditangisin mulu, bukan malah senang di dalam kubur, malah disiksa ya di dalam kubur. Jadi kalau sayang jangan ditangisin aja, bacain doa, kirimin Fatihah, kirimin sedekah. Lebih-lebih ini di bulan suci Ramadan. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi yang bersumber dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi kita ditanya, "Ayyu shadaqatin afdal?" Sedekah apa yang paling utama? Apa jawab Nabi? Yang paling afdal itu sedekah di bulan suci Ramadan. Itu paling afdal. Makanya alhamdulillah kita bangga nih, anak-anaknya, suaminya, kalau sudah ada cucunya, keluarga besarnya bangga. Almarhumah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan suci Ramadan, sehingga seluruh sedekah termasuk kiriman Fatihah, kiriman doa, kiriman Al-Quran, insya Allah ini merupakan doa yang paling afdal, baca Quran yang paling afdal, sedekah yang paling afdal. Maka saya ingatkan di Bang Ojak, di Bang, namanya panggilannya siapa? Ya, Bang Ojak, udah jangan ditangisin aja ya. Pokoknya dikirimin doa, apalagi nih di bulan suci. Sedekah paling afdal. Sedekah paling afdal di bulan Ramadan bukan cuma sedekah makanan aja. Di bulan Ramadan senyum itu sedekah. Kalau 2 bulan Ramadan masih manyun aja, ntar dia keterusan. Ya, sampai Lebaran, habis Lebaran jadi monyong. Kenapa? Dikasih kesempatan di bulan Ramadan untuk memperbaiki diri, manyun aja. Maka di bulan Ramadan ini banyak-banyak bersedekah. Bukan cuma sedekah harta, termasuk senyum kita kepada keluarga, saudara, tetangga, dan orang-orang yang kita kenal. Makanya ini penting doa. Saya ingat ada satu kitab yang dikarang oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, namanya kitab Tanbihul Mughtarrin. Beliau mengutip satu
statement yang pernah disampaikan oleh Syekh Yusuf bin Ali. Syekh Yusuf Ali bin Ali itu mengatakan, anfik ala akhika salih fa innahu khairun laka min warathatika. Kata Syekh Muhammad bin Ali, anfik, berinfaklah kepada saudara-saudaramu yang saleh, yang baik. Infaklah, bersedekahlah, terutama kepada orang-orang yang soleh, teman-teman baik, kawan-kawan baik, apalagi keluarga-keluarga yang baik. Kenapa? Beliau katakan fa'inahu khairun laka min warathatika. Kawan yang baik itu bisa jadi lebih bagus, lebih utama dari ahli waris. Nih. Jadi kadang-kadang kawan yang baik itu lebih hebat dari ahli waris. Kenapa? Fa innahu yad'u laka wa anta tahta atbaqis sara fa rubbama takhruju min quburika bi ghairi dzambin bi du'a. Karena kawan yang baik, saudara yang baik, kenalan yang baik, orang-orang baik itu, kata Syekh Muhammad bin Yusuf bin Ali itu bilang, dia itu rubbama, selalu mendoakan kamu ketika kamu di dalam kubur. Makanya cari kawan yang soleh. Cari kawan yang apa? Cari teman yang, jangan cuman yang kaya. Kaya kalau nggak soleh, pilih mana? Punya teman kaya tapi kagak soleh. Ada orang yang soleh tapi miskin, pilih mana? Hah? Repotnya kalau ditanya begini. Ya, gue bingung dan nih jawabnya. Kaya tapi namanya soleh. Iya. Namanya. Kata Haji Ahmad, mendingan berteman sama orang kaya tapi namanya soleh. Ini mazhabnya Haji Ahmad. Ya. Ya. Kenapa? Kawan yang soleh itu manfaatnya sampai kita ke dalam kubur. Yad'u laka wa anta tahta atbaqis sara. Begitu kamu meninggal, itu temenmu yang soleh, yang baik selalu doain kamu. Jadi kawan yang baik, teman yang baik itu teman yang kalau kita sudah mati duluan selalu didoakan, selalu dimintakan ampun. Sehingga apa? Di dalam kubur kamu itu nanti begitu dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa kamu udah habis, kesalahan-kesalahan kamu sudah diampuni. Gara-gara siapa? Kawanmu yang selalu mendoakan kamu. Ini kita kadang-kadang nih kalau kita ya pada kehidupan nyata, kita punya teman dekat. Kira-kira kalau teman dekat kita mati, itu kalau habis sholat kita doain apa enggak? Kadang-kadang nangisnya cuma sehari 2 hari. Kesono udah apa? Udah lupa. Makanya kata Syekh Muhammad Yusuf bin Ali, kawan yang baik, teman yang soleh, orang-orang yang soleh itu lebih berharga dari ahli warismu. Sedangkan ahli warismu, kata beliau, yaqtasimuna malaka wa yansaunaka, cuma sibuk bagi-bagi hartamu, sibuk bagi-bagi warisan, dan nggak ingat sama kamu. Yang diingetin bagiannya doang. Bagian gue lempengan mana nih? Pojokan yang mana nih? Begitu udah dibagi, lupa sama yang mati, kagak pernah didoain. Haul aja yang setahun sekali pakai perek, padahal dapat warisan. Na'udzubillah min zalik. Makanya mudah-mudahan nih, cari teman yang baik. Teman yang baik itu bukan cuma teman yang peduli ketika kita masih hidup di dunia, tapi ketika kita meninggal, teman itu selalu mendoakan kita. Mudah-mudahan ingat teman-temannya tuh ya.
Kalau habis sholat doain kawan kita yang udah lewat duluan, yang udah jalan duluan, jadi kagak ngajog. Yang di kuburan ngajog nggak kira-kira? Kagak. Alhamdulillah, gue teman masih anu. Iya, masih. Coba kalau sering diajak makan, sering ditraktir, ya kesono kemari diempanin kayak bebek, ya di sono ditraktir, begitu mati kagak pernah doain, ngajok gitu dia di kuburan. Gua kalau tahu begini nih orang dari dulu gua traktir apa namanya, ya terik yang ada apa namanya, yang ada racunnya sekalian, ngajok. Makanya ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu adalah apa? Mazra'ah, ladang untuk kehidupan akhirat. Jadi kalau di akhirat kita mau panen, tanam di dunia. Kalau kita di dunia nanam kebaikan, di akhirat kita dapat kebaikan. Punya teman yang baik, begitu kita meninggal dunia dapat kebaikan. Maka hati-hati cari kawan. Jangan cari kawan karena status sosialnya. Oh, dia pejabat. Oh, dia pengusaha, duitnya banyak, mobilnya, anaknya aja mobilnya Rabicon. Rabicon apa Robicon? Udah dibalik tuh sekarang, Konrabi. Konrabi apa? Jenenge Konrabi apa? Disuruh apa? Disuruh kawin. Mobil Robicon jadi apa namanya? Konrabi. Oh, mau anaknya hajat. Motornya motor gede, Pak. Iya, moge. Kita motornya mocil. Iya. Udah motornya kecil, yang nunggang gede. Kalau dia motornya gede, yang nunggang kecil. Begitu diselidikin, nggak tahu-tahu duit pajak kita diemban. Iya. Makanya kata Nabi, aqallu ma yujadu bi akhir zaman dirhamun halalun au akhun yusakhu bih. Kalau udah deket akhir zaman, deket kiamat, susah nyari uang halal. Orang banyak yang kaya, tapi begitu selidikin, duitnya duit haram mulu. Itu kata Nabi. Ada sih yang kaya halal, tapi dikit. Kebanyakan apa? Haram. Aqallu ma yujadu bi akhir zaman dirhamun halal au akhun yusakhu bih. Punya kawan, punya saudara, punya teman yang bisa dipercaya, susah nanti di akhir zaman. Kita nyari teman yang bisa kita percaya susah, Pak. Tapi mudah-mudahan di Kayu Tinggi masih banyak tipe-tipe manusia kayak gini. Amin ya. Ini Romana kagak percaya diri. Mudah-mudahan di Kayu Tinggi masih banyak nih orang kaya yang uangnya uang haram. Kawan, teman yang masih bisa dipercaya. Karena kata Nabi, nanti udah deket akhir zaman, banyak tuh orang ya yang hartanya berlimpah tapi bersumber dari yang haram. Na'udzubillah. Padahal dunia itu tanaman kita yang akan kita petik untuk kehidupan akhirat. Almarhumah ini Ibu Nawaroh, ya, pernah hidup kayak kita. Usianya dikasih 53 tahun. 53 tahun ini udah lama, Pak. Ya. Lalu kita lihat Habib Munzir aja berapa? 40 tahun. Ustadz Jebri 40 tahun. Ini udah 53 udah banyak, apalagi yang 65. Apalagi yang udah berapa? 70. Ya. Jadi orang baik itu nggak harus umurnya panjang. Wow, umurnya panjang baik belum tentu. Kadang-kadang yang umurnya pendek itu Allah cabut dulu, Allah ambil duluan. Kenapa? Khawatir, takut. Karena di tengah zaman, di tengah kondisi waktu yang banyak tantangan, Allah sayang. Jangan sampai nanti dia terpengaruh, diambil oleh Allah. Apalagi di akhir zaman seperti sekarang ini banyak orang yang jual keyakinan. Sekarang orang pindah agama, udah bangga. Kalau dulu orang murtad, malu. Sekarang murtad, bangga, keluar dari Islam, dipanggil wartawan, wah bangga, Pak. Udah pengen masuk neraka, bangga banget. Orang sekarang kagak takut mau apa namanya? Neraka. Makanya Allah ambil. Makanya cara berpikir kita seperti itu. Tapi kita harus ingat tugas kita.
Tugas kita hidup di dunia apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Kita diperintahnya ibadah. Karena kalau enggak ibadah berarti kita enggak patuh sama Allah. Kita enggak diperintahkan cari rezeki, enggak diperintah. Kenapa? Rezeki itu meskipun enggak dicari udah Allah kasih. Beda dengan ibadah. Ibadah itu kalau kita enggak kerjakan, ya berarti kita enggak taat, enggak patuh sama Allah. Tapi kalau rezeki, meskipun kita nggak cari, rezeki sudah Allah sediakan. Yoi, dengar apa kagak? Ini kadang-kadang orang nggak ngerti. Rezeki dunia aja dioyok-oyok. Dia pleter-pleter, tau diputer-puter, diudak-udak. Ya. Padahal Allah kagak nyuruh ngejar-ngejar dunia. Yang Allah perintahkan ibadah. Dia oyok-oyok itu dunia sampai ke Gang Lele, sampai ke Gang Sengon, ya, sampai ke Rawa Bugel, sampai ke Rawa Gatel. Dia cari itu dunia. Dia tinggalin sholat, dia tinggalin puasa, dia tinggalin cari ilmu agama. Padahal rezeki kata Allah tidak aku perintahkan kamu nyari, yang aku perintahkan kamu ibadah. Orang kagak nyari rezeki, rezekinya udah disiapin. Makanya 120 hari kita di dalam perut ibu, tuh Nabi katakan, yu'maru bi arba'i kalimat. Ada malaikat al-muwakkal birrahim. Diperintahkan Allah, catat itu 4 hal. Apa? Bikatbi rizki. Catat rezekinya. Ini baik nanti kalau lahir ke dunia, tulis nih rezekinya. Wa ajalihi, itu salah satunya ajalnya tulis. Ini dia ajalnya sampai sekian, 2 tahun, ini 3 tahun, udah ditulis. Rezekinya sekian, udah ditulis. Jadi Allah nggak memerintahkan kita cari rezeki, Allah perintahkan kita ibadah. Tapi ada orang alasan ngejar-ngejar rezeki, cari rezeki, ninggalin ibadah. Ada nggak yang model begitu? Hah? Ya Allah, mana sholat kagak, puasa bangunin sahur doang, bangunin sahurnya puasanya nyari rezeki. Dia pikir Allah perintahkan kita cari rezeki, Allah perintahkan kita ibadah. Memang mencari rezeki perlu, tapi nggak wajib. Tapi ibadah wajib. Makanya kita di dalam perut ibu kita tuh belum cari rezeki udah dikasih makan kita. Dulu di perut ibu kita makan nggak kita? Minum nggak? Dapat makan dari mana? Ini kadang-kadang kita salah apa namanya? Salah cara berpikir. Ada orang mudak rezeki udah ditentuin, ente oyok kayak apa kalau udah ditentuin segitu. Makanya ada orang kam akirin ayat mazahibu wa kam jahilin talqahu marzuqa. Berapa banyak orang yang Allah kasih ilmu tinggi, teorinya banyak, tapi kalah dengan orang bodoh yang kagak tahu teori ekonomi. Ada nggak? Orang lulusannya perguruan tinggi S3, ya, tapi ekonominya kalah sama orang yang kagak apa namanya, kagak sekolah. Ada nggak? Ini menunjukkan bahwa rezeki itu sudah Allah kasih. Kalau rezeki bisa kita cari, itu orang pintar rezekinya lebih hebat dari rezeki orang yang susah. Kalau rezeki bisa kita cari sesuai dengan usaha kita, maka orang yang pendidikannya tinggi, yang ilmunya luas, lebih kaya dari orang-orang yang bodoh. Tapi berapa banyak orang-orang yang pengetahuannya lebih rendah mempekerjakan orang-orang yang ilmunya lebih tinggi. Maka jangan sampai kita terjebak pada satu pemahaman, wah rezeki wajib kita cari, meskipun harus ninggalin ibadah. Na'udzubillah, udah dicatat tuh rezeki kita di dalam rahim ibu. Wa ajalihi, ajal udah dicatat, termasuk almarhumah. Makanya inna ajalallah idza jaa la yuakhkhar law kuntum ta'lamun. Itu dalam surah Nuh.
Ajal Allah itu kalau sudah datang nggak bisa ditangguhkan lagi. Ini ditulis nih, ajalnya 53 tahun, udah nggak bisa mundur, nggak bisa apa? Nggak bisa maju. Makanya orang mati, kenapa orang mati? Ya karena ajalnya udah nyampe. Bukan karena sakit. Oh itu udah gara-gara sakit. Banyak orang yang apa kagak sakit terus mati. Ada nggak? Ada, Pak. Macam-macam. Al-mautu wahid wa asbabu mukhtalifah. Mati itu satu karena datang aja, tapi sebabnya banyak. Ada yang sebab sakit, ya ada nggak? Ada yang dipatil ikan. Ada nggak kira-kira? Ada. Ada yang kecemplung di got, mati terus. Ada yang dibentak bini. Emang penyakit jantungan, digentak mau bininya, mati. Ya ada nggak kira-kira? Tuh. Ada yang mati, dengar tetangganya gusuran, mentrak hatinya, mati. Itu namanya sebab. Ya, tapi yang pasti mati itu sudah nyampe aja. Jadi 53 tahun, ini udah ajalnya emang udah segitu. Kita sampai kapan? Wallahu alam, itu rahasia Allah. Jadi kalau mati karena ajal, sebabnya banyak. Apalagi zaman sekarang, ada yang sakit. Kalau mati sebabnya sakit, buktinya banyak orang yang sakit terus sembuh. Kalau mati sebabnya kecebur, banyak orang mati bukan karena kecebur. Ada orang mati gara-gara apa namanya digigit nyamuk, ada nggak? Ada banyak. Bahkan Raja Namrud itu matinya digigit apa? Digigit nyamuk. Tuh Raja Namrud yang sok banget. Belagu tuh raja, sombong. Punya pasukan sama Allah, akhirnya diutus ke nyamuk, lawan nyamuk, raja mati. Itu raja digigit nyamuk mati, apalagi RT ya, apalagi RW ya, apalagi camat ya digigit nyamuk bisa mati nggak? Mati. Itu raja Allah contohin tuh, Raja Namrud matinya digigit apa namanya? Digigit nyamuk. Ya Fir'aun tuh, belagu banget Fir'aun, sombong banget, matinya kecemplung. Matinya diapain? Diceburin tuh, kagak ada yang bisa nolong. Makanya alhamdulillah ya, kita di bulan suci Ramadan bisa hadir, bulan dimana ibadah ya dilipat gandakan. Bahkan sering kita dengar tuh ceramah-ceramah, as-shaumu li wa ana ajzibi, puasa itu untukku, Allah langsung yang balas. Ini hadis qudsi. Apa maksudnya puasa untukku? Apa ibadah lain bukan untuk Allah? Begini Pak, coba kita lihat. Orang lapar, kalau orang lapar yang dicari apa? Makanan. Orang lapar nih, udah yuk kita cari makanan dulu. Ada orang haus, ya yang dicari apa? Ya, minuman. Minum dulu haus, itu pasti. Tapi orang yang sedang menjalankan ibadah puasa, begitu dia haus, begitu dia lapar, apa dia nyari makanan? Enggak. Apa dia cari minum? Enggak, padahal dia haus. Dia cari makan? Enggak, padahal dia lapar. Yang dia cari apa? Dia cari ridho Allah. Ya Allah, saya lebih baik lapar asal mendapatkan ridhomu. Saya lebih baik haus asal mendapatkan ridhomu, daripada saya makan, daripada saya minum tapi Allah engkau murka kepadaku. Itu artinya ibadah puasa ini betul-betul untuk Allah, bukan untuk kepentingan kita. Makanya dalam hadis qudsi dikatakan as-shaumu li wa ana ajzibi. Ya, kalau puasa untuk kita, pasti kalau haus sudah nyari apa? Nyari air. Ada kadang-kadang yang diakalin. Ya, dia haus, gimana caranya nih? Ya, lapar, gimana caranya? Masuk ke warteg. Begitu masuk ke warteg, ditutup kakinya doang apa namanya? Kelihatan girang banget tuh. Alhamdulillah. Ya. Gua makan kagak ada yang tahu. Alhamdulillah, gua minum kagak ada yang. Di bulan Ramadan rubah cara berpikir seperti itu. Kebanggaan kita bukan tidak puasa, kebanggaan kita adalah berpuasa di bulan Ramadan. Kalau ada orang nih di tengah-tengah Ramadan nih, jam 12 sedang hausnya, lagi minum nih, kita ngeliat enak banget gitu ya. Jangan ngomong begitu. Kita mikir kagak enak tuh minum di bulan puasa, padahal kagak ada uzur.
lebih baik puasa. Itu dirubah cara berpikirnya. Karena itu Ramadan itu bulan perubahan. Mudah-mudahan ada perubahan dalam diri kita nih ya. Yang tadinya merengut mulu, senyum bulan puasa. Yang tadinya pelit, jangan pelit. Tuh, kalau ke masjid, ke musola, terawih, jangan tasbihnya doang keingetan, duitnya lupa. Bawa apa 1.000, apa 2.000, bawa. Ini sodako yang paling afdal kata Nabi di bulan suci Ramadan. Yang kedua nih, yang terakhir dah ya. Dan Nabi katakan la khuluqu famis shaim atyab indallah min rihil miski. Bau mulut orang yang puasa lebih hebat dari baunya minyak wangi. Makanya kalau ada orang berpuasa bau tuh, apalagi sahurnya pakai jengkol, lalapnya petek. Ya begitu kita deketin bau, bilang, wangi banget mulut lu. Bisa nggak ngomong begitu? Lah Nabi bilang begitu. Allah dalam hadis qudsi bilang begitu. Bau mulut orang berpuasa itu yang disebabkan karena dia puasa, bukan disebabkan karena apa namanya, pete sama jengkol. Tersalah paham, asal sahur pete, jengkol, lengkiok, ucaip, dijadiin satu tuh ya, dimakan. Lu nggak sikat gigi lagi, lu nggak sikat gigi, ini kan lebih wangi dari apa namanya, dari minyak wangi. Lu kagak baca hadisnya sih. Ini salah lagi, tinggal ngajarin orang kayu tinggi kalau kagak apa didantain ribet juga ini. Ya. Maksudnya lebih wangi dari minyak apa namanya wangi, bau mulut orang berpuasa itu apa? Nih, kalau ada bau yang nggak enak, kita pasti menghindar Pak. Disuruh duduk di sono, enggak mau di sono, bau. Tuh. Nyarinya ke tempat yang wangi, deketinnya yang apa? Yang wangi. Coba kita nih kalau ada wangi-wangian, di sono baunya benguk, di sono baunya harum, deketin kemana kita? Wangi. Kata yang satu, gue mau yang benguk katanya. Ya dasar lalat namanya, lalat maunya yang apa namanya? Yang bau. Tuh. Selalu berpihak kepada yang wangi. Itu artinya menggambarkan betapa dekatnya Allah kepada orang yang melaksanakan ibadah puasa. Karena bau wangi itu selalu orang kepengen dekat. Jadi Allah begitu dekat kepada kita. Kalau kita menjalankan ibadah puasa, sehingga dengan puasa kita bisa menimbulkan bau mulut. Jadi mudah-mudahan kita bisa paham di sini hebatnya ibadah puasa. Termasuk nih almarhumah dipanggil di bulan Ramadan, malamnya malam apa? Malam Jumat, disolatinnya. Ya, habis sholat Jumat tuh. Banyak saya saksiin tuh yang pada hadir, luar biasa. Ini bukan apa namanya, ini takdir Allah, kehendak Allah. Kalau mati bisa kita pilih mah enak Pak. Ya Allah, saya mati entar kalau lagi sujud habis sholat subuh. Ya, enak gak kira-kira? Tapi Allah sudah tentuin, karena almarhumah insya Allah termasuk orang baik. Terakhir saya ketemu Bang Ojak ini waktu Ramadan yang lalu. Ya. Dia sama bidinya dia. Ya, Ramadan yang lalu dia Bang Ojak tuh. Ya, dia nganterin kolang kalinya Haji Didi. Haji Didi ya ngasih kolang kaling, nggak sempet ke rumah. Diwakilin sama dia sekalian silaturahmi. Itu Ojak itu saya ingat. Ya, alhamdulillah kebaikannya masih apa namanya? Iya. Masih mau nganterin kolang kaling. Nah, kalau orang yang kan ngapain tuh galak kolang kaling gue suruh nganterin. Udah gitu buat Haji Mita lagi. Ngenakin dia aja. Biarin aja diambil dewek katanya. Iya. Tetapi karena orang baik dianterin tuh laki bini. Saya ingat ngobrol lama tuh. Ya, Bang Ojak. Waktu itu senyum-senyum, tawa-tawa. Sekarang ngombeng aja. Itulah dunia ya, kadang-kadang malam, kadang-kadang apa namanya? Siang naik motor berdua sampai kita banyolin Jak, lo kayak nganten baru. Iya. Tapi besok kalau mau ke rumah saya almarhumah jangan diajak lagi Jak. Kalau diajak lagi saya kagak temuin. Ya. Kalau kemarin-kemarin masih saya apa namanya? Iya masih saya terima, masih saya temuin. Kalau besok ngajak lagi jangan dah. Ya. Ya. Nih saya bilangin mana ojaknya tuh. Ya. Kalau jalan-jalannya sendiri. Ya. Jadi almarhum ada kebaikan. Kebaikan ini kan penting ya. Kebaikan
Dan almarhumah termasuk orang apa namanya? Baik, ke taklim juga rajin, di mana-mana ngaji nih. Di mana-mana apa? Ngaji. Karena orang ngaji itu hati, Pak. Hati. Hati itu siapa yang menggerakkan? Allah. Kita itu bisa hadir di sini karena hati kita digerakkan oleh Allah. Kalau Allah nggak gerakin, nggak mungkin kita datang ke sini. Ngapain bulan puasa habis terawih? Mana terawihnya 20 rakaat ya. Ya 3 dengan apa? Ya, jadi 23. Habis itu terus kita datang ke mana? Tapi Allah menggerakkan kita. Maka orang bisa menjadi baik, bisa berada dalam siratal mustaqim karena mendapatkan hidayah dari Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Orang rajin sholat ke masjid bukan karena rumahnya dekat ke masjid. Orang rajin sholat ke musola bukan karena rumahnya dekat musola, Pak. Tapi hatinya yang dekat, bukan rumahnya. Jangan mikir, lu tinggal di mana? Di Kayu Tinggi. Wah, hebat tinggal di Kayu Tinggi. Mana? Oh, nempel rumah gua sama musola. Kata temennya, wah hebat rumahnya nempel di musola. Getol banget deh sholatnya. Boro-boro getol. Ya, rumah boleh nempel, tapi hatinya belum tentu apa? Nempel. Karena yang menggerakkan orang untuk ibadah itu Allah. Maka kita bersyukur termasuk hamba-hamba Allah yang digerakkan hatinya untuk senang pada kebaikan dan amal soleh. Jadi kalau orang masih mau ngaji itu hatinya udah digerakin Allah. Kalau orang masih mau sholat digerakkan oleh Allah. Mau zikir digerakkan oleh Allah. Kalau nggak ada hidayah dari Allah, nggak mungkin orang itu mau melakukan kebaikan. Maka siratal mustaqim bisa ditemui, bisa ditempuh oleh seseorang karena dia sudah mendapatkan hidayah dari Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya, karena sebentar lagi kita pada sahur ya. Jangan sahur doang, puasanya apa? Agak tuh ya, sahur ya. Dan Bapak Abdul Razak mudah-mudahan diberikan kesabaran, ikhlasin ya. Jangan ditangisin terus-menerus, tuh sama juga nyakitin bini kita. Doain ada rezeki dikit-dikit, sedekahin terutama anak-anaknya. Oh ya, bacain Quran. Ya, sedekah macam-macam. Ya, nggak bisa pakai makanan, ya udah pakai doa. Ya, doa barangkali takut, ya udah baca Al-Quran. Ya, apapun kebaikan yang bisa kita lakukan, pahalanya kita kirimkan untuk almarhumah, insya Allah beliau ditempatkan dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita baca Fatihah khusus untuk almarhumah Nawaroh binti Haji Madinah. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa dan kesalahan-kesalahannya, dan keluarga yang ditinggalkan terutama suami dan anak-anaknya diberikan kesabaran, keikhlasan, ketabahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bitilkan niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunajjina biha min jami'il ahwal wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khawratil hayat wa ba'dal mamat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa yaqdiyal hajat. Allahumma awsil wa taqabbal thawaba ma qara'nahu min al-Qur'anil 'azim wa ma hallalnahu min la ilaha illallah wa ma sabbahnahu min subhanallah wa bihamdi wa ma sallaynahu ala nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadiyatan minna wa wasilah wa barakatan min indika nazilah nuhliha wa nuqaddimuha ila hadratin nabi thumma ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa ali kullin was sahabati wat tabi'in thumma ila arwahi abaina wa ummahatina
وأجدادنا وجداتنا وأبنائنا وبناتنا ومعلمينا ومشايخنا وأساتذتنا وتلاميذنا ولمن حق علينا، خصوصا إلى روح المرحومة نوره بنت هاجي مدينة. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها واجعل الجنة مأواها. اللهم إن كانت محسنة فزد بإحسانها وإن كانت مسيئة فتجاوز عنها. اللهم من أحيته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين وتوفنا مسلمين وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين والحقنا بالصالحين والحقنا بالصالحين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم. الله بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبمعزة الفاتحة يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. اللهم يا دافع البلاء يا الله يا دافع البلاء يا رحمن يا دافع البلاء يا رحيم. دعواهم بها سبحانك اللهم وتحيتهم بها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.